Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Masih dengan tema kita hari ini membahas terkait dengan bagaimana program kehamilan. Kita kembali ke Dokter Dodi. Ini menyambung terkait dengan lifestyle, terkait dengan menstruasi ini. Dokter, ada yang menarik. Kalau zaman dulu mungkin wanita mengalami menstruasi itu di sekolah menengah pertama. Kalau untuk saat ini dokter, sekolah dasar sudah mengalami menstruasi. Bagaimana menurut dari Dokter Dodi sendiri? Jadi ada kecenderungan lebih maju ya pada anak-anak sekarang untuk mendapatkan menstruasi. Nah, jadi sebenarnya mungkin perbedaannya terletak pada timbunan lemak kalau secara teoritis. Dalam timbunan lemak di tubuh ya, timbunan lemak itu mengandung ada yang disebut dengan zat leptin. Leptin ini merupakan salah satu pemicu awal untuk terjadinya siklus menstruasi. Nah, dengan meningkatnya leptin, kemudian kita istilahnya kalau secara patologi itu SRY, di mana dengan timbunan leptin yang banyak ini tentu akan menyebabkan lebih cepat terpicunya hipotalamus, otak kita, kemudian hipofisis untuk mengeluarkan hormon reproduksi, sehingga akhirnya akan menghasilkan yang disebut dengan estrogen ya, estradiol. Nah, sehingga akan mempercepat terjadinya siklus menstruasi pada anak remaja. Nah, saya meyakini bahwa timbunan lemak antara zaman sekarang dengan zaman dulu mungkin berbeda barangkali ya. Walaupun dalam kasus tertentu sama ya. Mungkin ada juga yang dulu yang gemuk gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu faktor. Nah, banyaknya timbunan lemak ini tentu saja kepada gizi ya. Kita lihat sekarang ya dari sisi makanan. Itu lebih mudah didapatkan dan orang tua juga lebih sering memberikan makanan yang cepat selesai kira-kira gitu ya. Junk food seperti itu ya dokter. Itu sebenarnya junk food pun juga tidak masalah sih, boleh, tapi dalam kadar dan waktu tertentu, bukan terfokusannya pada hal-hal itu. Kalau tidak nanti banyak yang tutup lah. Iya, artinya faktor utamanya dari makanan seperti itu ya dokter ya? Ya, kecukupan gizi barangkali. Oke, baik. Kita lanjutkan ke materi ya dokter ya, karena ini penjabarannya sangat panjang kemana-mana ya. Memang kita kalau bahas ini tuh pasti akan banyak pertanyaan. Iya, boleh silakan dilanjutkan. Ya, tentang program kehamilan. Ya, ini tadi disampaikan bahwasanya terjadinya kehamilan, kemudian embrio akan menanamkan diri di dalam endometrium. Jadi bertemunya di saluran indung telur, kemudian dia akan menanamkan diri di endometrium atau di dalam rahim. Nah, masa subur ini mungkin banyak juga kita yang menduga, tetapi pada dasarnya secara teoritis disebutkan masa subur itu adalah 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Jadi terjadinya masa subur ini harus kita catat nih. Dan sekarang alhamdulillah banyak aplikasi yang sudah memberikan rentang kita waktu untuk menentukan kapan terjadinya masa subur. Suatu kenaifan, tetapi seharusnya wanita harus mengenali dirinya sendiri terhadap sistem reproduksinya. Nah, apa saja program kehamilan? Seperti yang kita ceritakan, tentu hanya ada 3. Yang pertama secara alami, yang kedua secara inseminasi berbantu, dan yang ketiga adalah secara bayi tabung atau IVF yang sekarang sudah di mana-mana sudah ada gitu-gitu. Nah, faktor penentunya adalah penyebab infertilitasnya apa? Apakah faktor suami, apakah faktor istri, faktor suami apakah sperma, faktor istri apakah organnya yang bermasalah, atau fungsinya yang bermasalah, atau hormonnya yang bermasalah. Ini harus kita telusuri satu persatu. Kemudian lama infertilitas, lamanya berapa lama. Dan tentu saja akan dihubungkan dengan usia. Usia menjadi faktor penentu juga untuk terjadinya kehamilan. Kita mengetahui bahwasanya sel telur itu sudah dibentuk pada saat dulu dalam kandungan. Tidak ada penambahan sel telur pada wanita. Sehingga semakin tinggi usia, cadangan sel telur akan berkurang, kualitas sel telur akan berkurang. Kita memberi batasan di usia 35 tahun pada wanita untuk terjadinya penurunan kadar kesuburannya. Nah, tadi kita bercerita banyak tentang jumlah sperma nih. Sperma ternyata mempengaruhi sekali untuk terjadinya kehamilan. Dari satu penelitian menyebutkan
bahkan menghubungkan program kehamilan dengan sperma. Apabila kadar spermanya di bawah 40 juta, maka yang paling baik programnya adalah masih bisa untuk alami. Tetapi kalau sudah antara 5 juta sampai 40 juta, ini tidak memungkinkan secara teoritis untuk dilakukan alami. Ini harus masuk ke dalam program berbantu, yaitu inseminasi intrauterin. Atau apabila di bawah 5 masih memungkinkan, tetapi dengan programnya harus dengan program bayi tabung, di mana spermanya diambil lalu disuntikkan ke dalam sel telur di luar tubuh ibu, berarti di luar ya, maka namanya bayi tabung. Oh, artinya sebelum ke program kehamilan ini kita harus cek dulu sel spermanya ya dokter, agar mengetahui program menjadi penentu salah satu kita untuk melanjutkan programnya ke metode mana. Ini hanya dari kacamata spermanya saja. Dari kacamata yang lain kita akan juga memberikan penilaian, oh kira-kira program kita ini yang kita masih bisa alami loh, atau kita mesti inseminasi nih, atau kita ini tidak memungkinkan inseminasi, kita harus bayi tabung. Itulah alasan kenapa kalau ingin melaksanakan program kehamilan harus dua-duanya yang hadir. Betul sekali. Itu ya pemirsa ya, terjawab ya kebingungan-kebingungannya. Boleh lanjutkan dokter? Kita mulai dari pemeriksaan dalam menjalani ini, riwayat penyakit nih, siklus menstruasi, kemudian lifestyle, gaya hidup, makanan, merokok, olahraga, kecukupan protein, kelebihan karbohidrat. Ini menjadi salah satu faktor. Kemudian tentu saja adanya kontrasepsi atau ada penyakit-penyakit yang memerlukan pembedahan. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan pemeriksaan fisik. Di samping anamnesis tadi, riwayat, kita melakukan pemeriksaan fisiknya USG transvaginal untuk melihat rahimnya berapa cadangan sel telur. Kemudian bentuk rahimnya bagus atau tidak, adakah penyakit tertentu, polip atau miom terhadapnya. Kemudian saluran kita periksa untuk menilai seperti gambar yang awal tadi, bahwasanya sperma itu munculnya dari kemaluan dari bawah, sementara sel telur dari atas nih. Maka salurannya harus dinilai. Tidak akan bertemu mereka kalau salurannya tidak bagus. Kemudian yang ketiga tentu saja laboratorium untuk menilai cadangan sel telur atau tidak. Pada usia di atas 35 tahun kita wajib memeriksa cadangan sel telurnya masih memungkinkan atau tidak untuk terjadinya kehamilan. Di samping pemeriksaan hormon ataupun penyakit-penyakit lain yang akan mempengaruhi untuk terjadinya kehamilan. Nah, program alami biasanya program alami ini kita coba kalau tidak ada masalah 3 bulan kita coba untuk program alami. Tidak berhasil kita akan lanjutkan dengan inseminasi. Tidak juga berhasil kita harus menuju ke bayi tabung. Jadi program kehamilan versi masyarakat itu saya bayi tabung nih, kira-kira begitu. Ternyata tidak. Ternyata kita harus mengeksplorasi dulu masalahnya di mana. Setelah tahu masalah, kita baru mengobati, lalu baru kita cocokkan nih program mana yang paling tepat untuk mendapatkan kehamilannya. Karena mungkin yang paling menonjol di masyarakat itu bayi tabung ya dok? Bayi tabung ya, sebenarnya itu adalah tahapan akhir. Kecuali kita mempunyai hal tertentu yang harus langsung nih bypass ke bayi tabung. Misalnya gangguan saluran. Satu-satunya program hamilan yang tidak membutuhkan saluran adalah bayi tabung, karena bertemunya di luar tubuh, kira-kira begitu ya. Tetap harus ada kajian yang lebih dalam. Pemeriksaan bertahap. Baik, akan kita lanjutkan Dokter Dodi dan juga Dokter Lisda setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.